Skipjack Digital. Oke, kembali lagi di Skipjack Show dengan aku Jadi. Saya Suta. Dan kali ini kita akan membahas tentang daily menjadi anak performance. Daily activity kan ya? Iya, daily activity. Jadi bisa kenalin dulu background ya. Background. Oke, salam kenal, lagi sekali kenalan dulu ya. Iya. Nama aku Suta, aku performance marketer di Skipjack. Kalau mau tahu pendidikan sebelumnya itu aku sarjana manajemen, Ya. tapi emang fokusnya di marketing. Jadi bisa dibilang sejalan lah pekerjaannya yang sekarang dengan pendidikan terakhir. Dulu pas kuliah emang dapat materi digital marketing, khususnya di advertising ya, kayak Meta Ads, Google Ads, Stock Ads. Di perkuliahan sebenarnya dapat digital marketing, tapi in general aja, kayak apa sih digital marketing itu, pembagiannya apa aja. Cuman teori aja. Teori. Dan juga belum sampai mendetail ke tools-tools yang kita pakai sekarang, itu nggak dapat dulu. Nah, kalau tools belajar di mana? Tools aku sih awalnya otodidak. Ya, Otodidak belajar lewat YouTube, lihat temen gitu kan, nyoba-nyoba, dan pada akhirnya stuck, nggak tahu pelajarin apa lagi karena saking banyaknya. Iya. Aku memutuskan untuk ikut salah satu bootcamp. Oh, bootcamp. Bootcamp digital marketing. Ini disclaimer ya, ini dari aku ya, Ya. yang udah ngerasain belajar otodidak, yang udah ngerasain ikut bootcamp. Ada beberapa situasi juga, ini balik lagi tergantung situasi teman-teman nih. Kalau misalkan kalian itu memang belum ada exposure sedikit pun ke dunia digital marketing, nggak ada channel untuk belajar dan terbatas masih ke course yang free-free aja, itu sebenarnya nggak apa-apa. Ya. Course yang free itu masih sangat membantu untuk kita belajar. Cuman kan ada beberapa orang yang dalam proses pembelajarannya itu perlu mentor, perlu guru, perlu orang yang nge-guide dan juga ngasih apa istilahnya itu silabus, materi-materi yang memang sekiranya relate dengan keadaan sekarang ini. Karena kalau kita lihat lagi materi bootcamp yang di online itu luas banget, banyak banget. Jadi mungkin ada beberapa orang yang bisa belajar sendiri dengan cara dia otodidak, kayak ngelihat video di YouTube atau ikut yang gratisan. Itu ada yang bisa memang, tapi ada juga orang yang perlu guru, perlu mentor, perlu teman. Jadi balik lagi nih ke teman-teman juga, lebih nyaman ke cara yang mana. Kalaupun misalkan gratisan dengan otodidak bisa, nggak apa-apa, lakuin aja. Oke. Kalau perlu mentor ya silahkan. Itu Jadi tergantung diri masing-masing ya. benar, tergantung individu masing-masing. Lebih suka ke arah mana, mau ikut bootcamp atau ke otodidak? Yes. Oh iya, benar-benar. Lanjut nih ke performance. Oke. Sebenarnya anak performance tuh ngapain sih kerjanya? Performance marketing. Ya. Sesuai namanya ya. Apa klik-klik doang? Marketing. Waduh. Wah. Ya kerjaan kita sih memang klik-klik aja ya kawan-kawan ya. Memang kita klik ini, klik itu, klik ini, klik itu. Ya memang benar klik-klik saja. Tapi dari setiap klik yang dilakukan ada landasan yang kita terapkan di sana. Ada alasan yang kita lakukan. Kenapa kita mengklik ini itu gitu. Nah, jelasin dong. Gitu. Dasarnya kayak gimana? Dasar menjadi anak performance, dasar kerjaan anak performance. Dasar kerjaan anak performance. Yang paling dasar banget bisa baca data. Iya. Data Baca apa? Data dashboard atau data historical performance dari dashboard yang udah ada, atau nggak usah deh dari dashboard. Misalkan ada data rekapan dari hasil performance ya, ads yang sebelum-sebelumnya itu ada rekapannya, minimal ngerti baca itu. Ya jangan sampai dong misalkan kita mau jadi anak performance nih, Iya. datang-datang ujuk-ujuk interview ditanya, kamu tahu nggak impression apa gitu, terus nggak bisa jawab, kan lucu dong. Iya, bener banget. CPC kamu tuh? Enggak. Itu apa ya? Kan nggak bisa Iya, gitu. bener. Yang paling penting itu pertama baca data. Nggak usah baca data deh, ngerti istilah-istilah matriksnya. Iya, ngerti istilah metrik. Impression, klik ya wajar ya, CPC, CTR, cost per result, engagement, habis itu traffic, link klik. Iya. Banyak matriks yang disesuaikan lagi dengan KPI masing-masing. Itu harus kita pahami dulu sebelum lanjut ke next step, next lagi gitu. Selain ngerti baca data, ada nggak sih hal yang harus dipahami untuk menjadi anak performance? Bare minimum sekarang sebagai performance. Iya, sebagai performance. Kalian harus bisa ngasih insight kreatif, kawan-kawan. kreatif harus bisa.
Kalau ngomongin kreatif kan, wah perlu banyak pikiran nih ya. Benar. Jadi kita harus bisa ngasih insight, terutama ke brand, gimana sih kreatif yang cocok untuk targetin seperti ini, kreatif yang cocok untuk campaign seperti ini. Jadi kita harus bisa ngolah ide kita biar dapat best performanya seperti apa. Benar. Dan juga mungkin kalau dari selain yang cara yang jadi bilang barusan, ada cara lain ngelihat dari kompetitor gitu misalkan, atau enggak kita ngelihat yang konten yang lagi trending, itu bisa banget dijadikan insight untuk konten yang akan kita terapkan ke brand. Karena gini juga, masing-masing brand itu kan punya uniqueness-nya sendiri, punya USP yang mereka pengen tonjolin, dan juga nggak semua tren konten yang sedang terjadi saat ini itu bisa diaplikasikan ke brand yang kita handle gitu. Jadi emang harus memilah-milah lagi yang mana sekiranya sesuai, yang mana enggak, agar sesuai dengan brand guideline, tapi juga bisa ngejangkau audiens yang kita pengen. Iya, benar. Jadi itu adalah dasar-dasar yang harus diketahui sama anak performance. Oh, dasar banget. Dasar banget. Nanti data iya, kreatif iya, kalau nggak bisa ya belajar lagi. Biar bisa keduanya. Biar bisa. Itu bare minimum sekarang. Bare minimum. Tapi kalau misalnya kita udah menguasai hal itu nih, kita udah menguasai dua hal tersebut. Langkah selanjutnya apa? Sebagai apa dulu nih? Sebagai performance, ya. Langkah selanjutnya, kalau untuk saat ini mungkin yang aku sering temuin ya teman-teman, itu juga dari yang aku kenal, kebanyakan mereka ngerti data, mereka bisa nganalisis data, tapi kurangnya itu mereka nggak bisa ya, masih belum bisa ngasih insight yang lebih mendalam terkait dengan kreatif yang sekiranya cocok untuk konten-konten ini loh. Kalau misalkan kita kayak gini gambarannya deh, lebih simpelnya. Misalkan ada campaign Shopee double date. Iya. Double date 77. Jangan Shopee deh, semua e-com 77. Double date spesial gitu. Kan nggak bisa kita buat konten kayak biasa, maksudnya ya promo biasa gitu. Ada promo spesial di tanggal-tanggal tertentu dan juga di momen-momen tertentu. Itu unsur-unsur kontennya itu yang kita harus bisa komunikasikan ke brand. Oh, bener banget. Itu. Biar kita istilahnya nggak asal buat konten. Iya. Kalau kita asal buat konten kan jatuhnya malah rugi waktu, rugi biaya. Iya. Target audiens nggak masuk. Bener banget. Kita harus tahu juga action kedepannya seperti apa nggak sih? Oh iya, untuk brand. Bener. Action plan ya. Action plan kedepannya. Nggak cuma bacain data, oh CTR segini, CPC segini, cost segini, ya udah mau ngapain ke depannya? Bener. Kita harus tahu action ke depannya. Mantap sekali Mas Didi. Betul. Kasih insight ke brand biar nggak sekedar kita bisa baca data, tapi kita tidak bisa mengolah data tersebut. Action plan. Hampir kelupaan teman-teman. Action plan itu penting. Sangat penting untuk brand. Karena kalau kita ngomong sebagai performance lagi, walaupun kerjaan kita itu analisis data, optimisasi, tapi yang brand perluin itu juga ke depannya itu mereka harus apa gitu loh. Mereka harus ngapain dari hasil data bulan ini, bulan depan tuh kita harus arahin mereka kayak gimana. Disinilah peran kita sebagai performance untuk nge-guide mereka ke depannya. Action plan kan udah tuh. Yuk. Kita balik lagi ke konten nih. Kan harus tahu konten yang cocok itu seperti apa. Menurutmu nih, konten yang tujuannya organik, dia mau ads boleh nggak kayak gitu? Ini sepengetahuan gue Mas Jadi ya. Kalau Mas Jadi kan sosmed nih. Iya. Kalau dari aku mungkin ngelihatnya kayak gini. Di konten organik itu kan biasanya buatnya ada konten pilar kan. Ya, ada konten pilar yang untuk engagement, ada yang untuk awareness, ada yang memang soft selling gitu kan. Kalau memang tujuannya konten organik ini mau di ads, pilih dulu kontennya yang mana. Benar yang Mas Jadi bilang. Kalau emang buat sales, ya ambil konten yang ada unsur salesnya, hard selling, soft selling, nggak masalah. Itu bisa dites dan juga nantinya itu bisa jadi insight buat kita untuk membuat konten memang untuk ads, khusus buat ads itu loh. Kalau misalkan kontennya buat engagement, ya buat profile visit atau awareness, ya beda lagi kan. Tapi kalau untuk di iklan bisa dengan objektif yang berbeda. Nggak semua konten organik cocok diiklanin. Misalnya nih, konten organik dengan tujuan awareness kita iklanin berharap dapat sales kan tidak masuk. Tidak. Jadi nggak sembarang konten bisa diiklanin. Kita harus sembarang itu ngeplan juga konten yang mana sih cocok untuk kita iklanin, konten yang mana cocok untuk kita push. Jadi kita kembali lagi harus pintar-pintar baca data, pintar-pintar baca traffic dan algoritma kayak gitu. Algoritma organik itu
ada pengaruhnya ke ads juga, membantu gitu. Selain naikin iklan, Ya. buat rekap iklan, Ya, report report, kawan-kawan, reporting. report ini yang kalian pengen kan. Reporting. Sorry, bukan yang kalian pengen, ini yang kalian malas. Buat Reporting. report. Kenapa orang-orang malas buat report? Ya, lihat data sebulan kemarin kan Benar, lumayan benar. puyeng ya. Benar. Apalagi nih kalau misalkan satu campaign itu kita make 4 adset. Ah, Dari 4 adset itu ada masing-masing 3 konten yang beda. Iya. Harus nganalisis semuanya. Agak kagok kan jadinya, kelenger juga mau nge-report semuanya ini gitu loh. apalagi kita handle 7 brand, Waduh. 8 brand. Waduh. Reportnya barengan. Benernya gitu sih. Bukan Coba. masalah buat report, cuman kalau misalkan lagi banyak deadline, report minta barengan, ya disitulah challenge kita sebagai anak challenge performance sebagai kawan-kawan. memanage semuanya. Time management, Iya. report management, data management, kalian harus bisa. Report udah selesai. Selanjutnya meeting dengan klien. Meeting dengan klien. Itu juga salah satu hal yang buat deg-degan. Ya, Karena kan kita harus ke klien nih, kita Yo. harus bekerja seoptimal mungkin biar dapetin performa yang baik ke brand. Jadi biar klien juga dapetin dampak positifnya ke bisnisnya mereka. Jadi nggak semena-mena kita presentasi data aja. Jadi kita harus bisa komunikasi juga. Bener nggak sih kayak gitu? betul. Kalau komunikasi ke klien soal report, ngomongin report nih, kan biasanya performance setiap bulan itu pasti kadang ada naik, Ada turunnya. ada turunnya juga. Nggak selamanya iklan itu bagus, guys. Kalau naik mah ya udah seneng gitu kan. Kenapa naik? Ya targeting kita bagus, kontennya bagus, simple alasannya. Kalau turun, kenapa ini turun? Nah, disitulah kamu sebagai performance bisa membreakdown data, konten, semua yang berkaitan dengan campaign itu, ngasih reasoning ke klien, ini kenapa bisa turun? Oh begini Pak, Bu, jadi karena targeting gini, atau dengan kontennya kurang gini nih, kurang engaging, kita harus buat format kayak gini, kayak gitu ngomongnya. Itu yang kita harus cari, bedah lebih dalam di performance setiap bulannya untuk ke klien. Baca data yang terutama dan komunikasi. Iya, baca data, insight konten, kan itu yang mereka perlu. Jadi untuk bulan kedepannya kita berharap kalau misalkan bulan ini turun, bulan kedepannya kan dengan baca data yang menurun ini kita bisa ambil action plan yang lebih baik ke depannya gitu. Bener. Nah, itu kan keseluruhan kerja anak performance nih. Itu udah, kayaknya yang denger pusing kayak. Pusing. Iya. Tapi kalau mau masuk Silakan. Kalau kalian mau nyoba tantangan, silakan masuk open. Performance marketing itu nggak ada habisnya. Benar, nggak ada habisnya. Nggak bakal ada habisnya. Pasti selalu aja ada update terbaru. Update terbaru. Meta bakal terus update. Biasanya apa sih kesalahan anak performance? Teledor. Nggak teliti. Tidak teliti. Ya. Paling sering dan aku juga kadang mengalami ya kawan-kawan ya, maklum namanya manusia ya. Iya. Tidak teliti. Itu paling pertama. Tidak teliti dalam hal apa? Mungkin kita kurang ngecek headline, kurang ngecek konten yang dipakai, atau caption dan lain-lain, itu kadang bisa terjadi. Jadi mungkin nanti sebelum kita jalanin ads, lebih teliti itu di cross check ulang dari campaign level sampai dari campaign level, ad set, ads-nya kita cek ulang semua udah bener atau belum, baru dipublish, baru kirim preview ke klien. Ya, benar. Terus kalau pengen survive di sini, ya keras banget survive bahasanya. Survive ya. Kalau pengen terus growth di bidang performance ini, tetap paling utama itu ya belajar. Iya, belajar. Open source YouTube banyak banget. Apalagi ini konteksnya kalau emang udah masuk ya, udah orang yang udah tahu basicnya dan lain-lain. Kalau mau pelajarin lebih teknikal lagi, lebih dalam, itu udah banyak sekarang source-nya di internet, YouTube terutama, bisa belajar dari sana. Ataupun dari blog-blog yang membahas digital marketing, supaya kita tetap update dengan trennya sekarang, dengan tools terbaru. Belajar itu juga harus tetap, selain ngejalanin trial error, kita tetap harus belajar, ngerekap lagi, supaya nanti ada update terbaru. Misalkan kita udah stay one step ahead dengan update-update itu, dan bisa kita implementasikan ke klien nanti. Nah, yang terakhir nih, Apa tuh?
Google Ads, Meta Ads, apa TikTok Ads? Kalau aku sekarang tetap Meta. Kenapa? Meta, aku seneng Meta karena bisa lebih targetin orang yang lebih spesifik sebenarnya, lebih segmented juga. Google sebenarnya bisa kayak gitu. Cuman ini preference pribadi karena aku lebih nyaman aja ngelihat UI-nya Meta dashboard dibandingkan UI dari Google gitu. Itu dari segi pribadi nih. Dari pribadi. Dari pebisnis yang mau ngiklan pilih channel marketing, disaranin ke Meta Ads juga. Kalau untuk awal mungkin Meta ya. Iya. Kalau apalagi nggak ada website kan, kalau Google biasanya diarahin landing ke website tuh. Iya. Dan budget untuk buat website kan lumayan juga gitu kan. Kalau buat bisnis baru yang belum banyak budgetnya, Meta aja cukup. Kenapa nggak cukup cuma organik aja? Kenapa kita harus nge-ads juga? Kalau untuk organik sebenarnya bisa untuk sales. Cuman gini, bedanya organik itu kan takes time ya. Takes time lebih lama dibandingkan ads. Karena kalau dengan ads, kita dengan budget yang kita miliki dan juga konten yang sesuai dengan produk kita, itu kita bisa mempersingkat waktu yang diperlukan dari sebuah konten organik untuk mendapatkan sales bisa lebih cepat dengan menggunakan ads. Dan juga kayak yang jadi bilang tadi, targeting itu lebih segmented. Jadi kita bisa menyasar orang yang memang sesuai dengan segmen kita gitu. Iya. Dibandingkan dengan organik kan, karena kalau organik lebih luas dia. Iya, lebih luas. Open gitu. Open, terlalu broad. Dia. Broad, benar. Terlalu broad, terlalu Gitu. luas. Oke. Sekian podcast dari kita. Jangan lupa like, comment, dan share. Subscribe juga. Ini ada subscribe. Subscribe juga. Ya, subscribe. Bye. Skipjack Digital.